S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sukacitaku kini jadi penuh. Yesus, kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo Kids, jumpa lagi bersama Kak Puji dan Kak Lisa di ibadah Sekolah Minggu Kids GKMI Anugerah. Kids, bagaimana kabarnya? Kak Lisa, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Yuk Kids, kita mau beribadah. Kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus, dan bersyukur atas anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita. Yuk kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kak Puji, tahu nggak kasih Tuhan itu ya luar biasa, bener nggak Kak Puji? Betul. Iya, dia lebih dalam dari lautan, Lebih lebar dari bumi. Iya. Kids, ayo kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya,
bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah, kids, tadi kita sudah belajar ya kalau kasih Tuhan itu sangat besar. Berarti kita harusnya Bersyukur dan bersuka cita. Yuk kids, mari kita semua mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu bersuka cita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan lagu Yesusku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus
memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlindungi dari awan hingga akhir. Haleluya. Amin. Dadah teman-teman. Hai kids, jumpa lagi dengan Chef Elia. Kak Eli percaya bahwa kids di rumah pasti bersuka cita mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Karena Chef Eli mau masak nasi goreng. Siapa hayo kids yang di rumah yang suka nasi goreng? Banyak banget ya. Apalagi nasi gorengnya pakai apa ini? Sosis. Aduh, pasti semuanya suka banget dengan sosis. Ya, kids bisa loh bikin nasi goreng sendiri seperti Kak Eli sebentar lagi mau bikin. Nanti kids lihat ya, apa bahan-bahannya dan bagaimana caranya. Oke? Yuk, kita bikin nasi gorengnya. Yang pertama, bahannya Chef Eli sebutkan ya. Pastinya ada ini. Apa ini? Yaitu nasi putih. Kalau mau nasi merah juga boleh ya. Lalu ada Blue Band nih. Ini pengganti apa? Pengganti minyak goreng. Oke. Nah, ada lagi apa ini? Wow, kecap. Ada lagi saus sauri ya. Pasti mami-mami di rumah pasti punya ini kecapnya. Nah, ditambah lagi lada bubuk. Kalau mau pedas boleh. Oke. Nah, ini ditambah lagi apa? Telur. Spesial pakai telur. Oke. Nah, terus apa lagi? Tadi ya, sosis. Ditambah lagi satu lagi bumbunya yang ini sangat enak. Apa? Bawang putih. Oke, yuk siap ya. Ikuti Chef Eli pada pagi hari ini. Nah, pertama kita apa namanya? Sebentar. Chef Eli lupa nih caranya nih. Bagaimana ya caranya untuk membuat ininya dulu, apa telurnya dulu ya? Sebentar. Chef Eli mau lihat Mbah Google. Pasti tahu lah kids di rumah dengan Mbah Google ya. Oke, bagaimana ya caranya ya? Panaskan minyak goreng. Oke. Tadi ya Kak Eli punya Blue Band. Masukkan bawang putih lalu oseng sampai harum. Terus masukkan nasi, campurkan bahan-bahan semuanya. Kecap, merica, lada. Sama juga ya lada sama merica. Lalu telur dan sosis. Wah, ini mah bagi Chef Eli resepnya cuman B saja. Apa itu B? Biasa aja. Chef Eli punya cara sendiri. Kids, tahu nggak caranya? Yuk, kita masak ya. Nggak usah ngingatin itu. Itu mah biasa aja. Oke? Ya, yang pertama, jangan lupa loh, hidupin kompor dulu. Wah, sudah menyala ya.
Nah, sekarang kita masukkan Blue Band, pengganti minyak tadi. Kids yang suka masak pasti senang ya. Oh iya, ini dulu. Masukkan bawang putihnya. Ya. Ini pasti enak. Baunya udah harum nih, kids. Teng. Lalu nasi dimasukkan. Lalu, iya sosisnya jangan lupa. Potong besar-besar ya sosisnya ya. Enak sekali nih sosisnya. Ini pasti suka semua dengan sosis. Seng. Apalagi ya? Telurnya. Nah. Wah. Nasi gorengnya pasti sedap. Kids, setelah masukin telur, kita masukin lada dulu. Lalu kita masukin kecap. Ada kecap sauri ini dulu ya. Oh, ini pasti enak banget. Kalau banyak-banyak ini kecapnya enak banget pastinya. Sudah, satu lagi kecap asin nih. Pasti lebih maknyus. Kecap manis. Banyak banget. Kurang. Sudah. Pasti enak nih. Baunya. Kids kalau ada di sini nih, pasti bilang nasi gorengnya Chef Eli, enak tenan pokoknya. Wah, sudah Chef. Sudah. Sudah oke banget nih. Sekarang Chef Eli cicipin ya. Sebetulnya mau kasih nih kids, tapi kids ada di rumah online. Nanti ya kalau offline ya Chef Eli buatin. Tuhan Yesus mau makan, berkati makanan ini. Haleluya, amin. Cobain ya. Enak nggak? Sebentar, pasti enak. Kok manis banget? Nggak jadi deh. Kenapa ya? Ada-ada aja itu ya kids. Chef Eli sudah lihat tadi belum? Sudah pakai gaya-gayaan lagi? Masa sudah punya resep yang bagus ya? Sudah punya petunjuk ya? Tetapi nggak ditaati. Akhirnya masakannya gagal tuh. Nah, padahal itu kalau Chef Eli mengikuti caranya untuk memasak, pasti masakannya enak. Karena tidak mengikuti petunjuk, makanya nggak jadi deh nasi gorengnya. Kid, tahukah kalian? Dalam hidup ini, Allah juga memberikan petunjuk kepada kita, kepada Kak Eli dan kepada kids yang di rumah. Petunjuk apa tuh Kak Eli? Petunjuk supaya umatnya tahu siapa Allah mereka dan bagaimana harusnya mereka bersikap kepada Allah. Supaya umatnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Supaya umatnya berhasil menikmati berkat-berkat Allah dalam hidup mereka. Pertanyaannya, petunjuk apa yang Allah berikan kepada kita? Nih, Kak Eli siapkan videonya untuk menolong kids mengerti firman Tuhan hari ini. Oke, yuk kita ikuti. 3 months after the Israelites left Egypt, they came to Mount Sinai.
God had chosen the Israelites as his special people, and he wanted them to understand what the relationship should look like. He planned to make a covenant or an agreement with them. Moses went up to the mountain. God told him, "This is what you should tell the Israelites. If you listen carefully to me and you keep my covenant, you will be my people." Moses went back to the people and told them what God had said. All the people responded, "We will do all that the Lord has spoken." So Moses went back up to the mountain. The Lord spoke to Moses, "I am going to come in a thick cloud. I want the people to hear me speak to you so that they will believe you." Moses went back down the mountain and got the people ready to meet God. He brought them out of the camp, and they stood at the foot of the mountain. God came down on Mount Sinai in a fire. Smoke covered the mountain. God said, "I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt." Then God gave Moses the 10 Commandments. The first 4 commandments told the Israelites what it looks like to have a relationship with God. "Do not have other gods besides me. Do not make an idol for yourself. Do not misuse the name of the Lord your God. Remember the Sabbath day to keep it holy." The last 6 commandments told the Israelites what it looks like to have a relationship with one another. "Honor your father and your mother. Do not murder. Keep your marriage promises. Do not steal. Do not lie. Do not want what belongs to someone else." When the people heard God talking to Moses, they were afraid. "Do not be afraid," Moses said. "God wants you to fear him so that you will not sin." Moses went further up the mountain, and for 40 days, God gave Moses many more laws. When God was finished speaking to Moses on Mount Sinai, he gave Moses 2 stone tablets that he had written on with his own finger. God's law shows us what he requires. Our sin separates us from a holy God, but Jesus came to bring us back to God. When we trust in Jesus, he takes away our sin and gives us his perfect righteousness. Nah, sekarang kids pasti jauh lebih paham dengan petunjuk yang Kak Elia maksud. Iya, benar. Setelah bangsa Israel tuh keluar dari tanah Mesir, mereka sedang berjalan menuju siapa? Menuju kemana? Betul, tanah Kanaan. Tanah perjanjian yang Allah berikan kepada mereka. Allah tahu nih umat Israel itu lama di Mesir kenapa? Yes, pasti mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu. Kita tentu masih ingat kan? Iya, benar. Suka mengeluh, suka protes mereka, terus apalagi ya? Suka tidak taat ya sama Tuhan? Betul. Dalam perjalanannya mereka itu lama sekali menuju tanah Kanaan itu karena dia tidak taat. Dia hanya meributkan makanan, minuman, ya, tidak percaya sama Tuhan yang selalu menyertai mereka. Hai kids, Allah mau umatnya menjadi umat yang telah dibebaskan, menjadi umat yang mengenal Allah dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Allah memberikan hukum-hukumnya kepada umatnya ini. Allah memanggil Musa nih, betul kan? Ke Gunung Sinai. Dan di sana Allah memberikan apa? Betul, 10 hukum Taurat. Ayo kids, pasti ada yang ingat 10 hukum Taurat itu. Yang tidak ingat, boleh belajar bersama ya dengan papa, mama, atau papi maminya di rumah masing-masing. Oke? Kira-kira kenapa sih Allah memberikan hukum-hukum itu kids? Ada yang tahu nggak? Betul, Allah memberikan 10 hukum itu sebagai apa? Petunjuk. Betul, sebagai petunjuk. Kids tahu nggak apa yang dinamakan petunjuk? Misalnya, nih, Kak Eli kasih contoh ya. Ada tanda stop, biasanya ada tulisannya stop. Artinya apa?
Yes, betul, berhenti. Nah, lalu misalnya ada tanda belok kanan, belok kiri. Nah, itu juga suatu petunjuk. Kalau kita nggak mengikuti petunjuk itu, apakah jadinya? Kita pasti nyasar-nyasar ya. Betul. Coba bayangkan, kalau kita mengabaikan petunjuk-petunjuk itu, apa yang terjadi tadi? Iya, kita sendiri yang rugi. Kita akan pasti mengalami bahaya. Nah, salah satunya nyasar ya. Kita mau kemana? Ternyata sampainya di mana? Betul nggak? Yes, betul. Nah, kids, demikian halnya dengan Allah. Allah memberikan umatnya hukum supaya mereka tahu nih bahwa Allah itu kudus. Allah memberikan hukum supaya umatnya paham nih bagaimana memperlakukan sesamanya. 10 hukum diberikan sebagai petunjuk dan menjaga umat Tuhan supaya apa? Jangan berbuat dosa. Tapi apa yang terjadi? Kids tahu nggak? Tahu kan apa itu dosa? Dosa selalu berusaha nih untuk menjauhkan kita, Kak Eli dan kids, kepada Tuhan. Disuruh ini, malah lakukan itu. Diberitakan jangan mencuri, malah mencuri. Jangan malas, malah malas. Aduh, begitulah dosa. Buat kita yang berdosa, tidak mudah loh melakukan semua perintah Tuhan itu yang 10 hukum Taurat itu. Tetapi jangan kecil hati kids. Kita harus bersyukur nih, sebab Yesus datang untuk melakukan semua tuntutan hukum yang tidak dapat kita lakukan. Kenapa? Yes, karena Tuhan Yesus itu tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus sempurna sekali, sehingga Dia melakukan semua tuntutan hukum yang Allah berikan. Tuhan Yesus membawa kita nih kembali kepada Allah. Kita yang berdosa nih dituntut dikembalikan Tuhan menjadi umat yang tidak berdosa. Kids bisa mempercayainya loh untuk mengampuni dosa-dosa kita, karena tidak bisa melakukan 10 hukum itu. Yes, jadi sekarang kita melakukan hukum-hukum itu bukan karena takut, tetapi dengan penuh syukur. Kita melakukan karena Tuhan yang menolong kita. Contoh nih, dalam 10 hukum nih ada perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Di dalam Tuhan Yesus, sekarang kita ibadah bukan karena takut sama Tuhan, karena takut Tuhan marah. Tidak. Tetapi kids, beribadah karena kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Masih banyak loh contoh-contoh yang lain. Kids, semuanya siap melakukan firman Tuhan? Yes, luar biasa kids memang. Nah, yuk Kak Eli akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami, anak-anak-Mu, terus Engkau pimpin menjadi anak yang taat kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan hukum-hukum Tuhan. Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukannya sendiri. Tetapi biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami, yang selalu menolong kami, Roh Kudus, untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami sekali lagi anak yang taat Tuhan dan dengar-dengaran, seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran, agar hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah berhenti, tetapi biarlah Roh Kudus yang selalu mengingatkan anak-anak-Mu, kids yang ada di mana saja, di rumah maupun
dimanapun berada, boleh terus Tuhan Engkau sertai, Engkau berkati untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kids, kita akan mengakhiri akan ibadah kita nih. Kita bersyukur ya, lewat firman Tuhan kita diingatkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingat akan janji-janjinya dan menepati janji itu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami betapa janji Tuhan itu ya dan amin. Kau berjanji, Tuhan juga tepati. Sebab itu kami mau memasrahkan, kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.